Indonesia memiliki beberapa perusahaan karoseri yang membuat bus. Untuk urusan kualitas, karoseri dari Indonesia bisa diadu dengan bus-bus buatan negara lain. Karoseri bus Indonesia kualitasnya yang baik. Itu yang membuat beberapa negara luar Indonesia yang tertarik dan membeli bus dari Indonesia. Contohnya, karoseri yang sudah biasa mengekspor busnya ke negara lain yaitu Laksana. Karoseri asal Malang ini sudah mulai mengekspor busnya sejak tahun 2009. Negara tujuan pengiriman bus dari Laksana yaitu Kepulauan Fiji, Timor Leste, dan Bangladesh. Sejak 2009 mulai ekspor ke Fiji. Lalu pada 2019 kita ekspor ke Bangladesh 4 unit bus Legacy SR2 XHD Prime. Tahun ini juga mengirim 10 unit bus double decker ke Bangladesh. Perbedaan antara bus untuk pasar domestik dan ekspor tentu saja beda. Salah satunya yaitu harus menyesuaikan regulasi pada negara yang dituju. Adanya perbedaan di dimensi bus dan jumlah pintu, membuat harus penyesuaian ketika pembuatan. Misalnya regulasi di Bangladesh panjang maksimal dan bus dengan as tunggal yaitu 12,5 meter. Sedangkan untuk di Indonesia biasanya 12,8 meter. Artinya harus didesain ulang karena ukuran lambung, kaca, dan bagasi akan berubah. Selain perbedaan dimensi, menambahkan perbedaan dari bus yang diekspor yaitu pada bagian setirnya. Karoseri Adiputro sedang proses ekspor ke pasar Timur Tengah dan Amerika Selatan yang menggunakan setir sebelah kiri. Spesifikasinya sama dengan lokal, hanya berbeda posisi setir doang. Penyesuaikan dengan negara tujuannya. Produk yang diekspor yaitu model Jetbus 3 Plus, High Double Deck atau HDD, Ultra High Deck atau HD, dan Super High Deck atau SHD. Namun sebelumnya, mari kita ingat kembali mengenai sejarah karoseri Laksana. Secara singkat, dari awal mula perusahaan ini berdiri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967. Namun bukan sebagai perusahaan pembuat bodi bus atau karoseri dan hanya memiliki karyawan sebanyak 25 orang. Namun Laksana memulai perjalanan usahanya sebagai toko mesin di Semarang, yang tidak ada yang mengira bisa menjadi perusahaan karoseri sebesar ini. Toko tersebut awalnya difokuskan pada mesin otomotif. Kemudian pada tahun 1970, toko otomotif itu harus pindah ke lokasi baru yang lebih luas. Dan pada tahun 1977, Laksana merilis produk karoseri pertama mereka, Mitsubishi T120 Minivan, dan ini merupakan cikal bakal karoseri menjadi besar. Nah, jadi secara resmi karoseri Laksana menjadi perusahaan pembuat bodi kendaraan atau karoseri yaitu pada tahun 1977. Pada tahun 1978, pabrik produksi Laksana direlokasi ke lahan seluas 5.000 meter di Ungaran. Saat itu luas dari pabrik produksi Laksana telah mencapai lebih dari 100.000 meter kuadrat. Kapasitas produk dari Laksana telah mencapai 1.500 per tahun. Sampai di sini setidaknya pembuatan sekalian sudah mengenal sedikit perusahaan ini berdiri. Namun kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari kegigihan pendiri sekaligus owner Bapak Iwan Arman yang telah berkomitmen memajukan usahanya. Saat ini perusahaan ini dipegang oleh 3 orang yang hebat, berupaya menjadikan karoseri Laksana bukan hanya sebagai perusahaan sekelas nasional, melainkan internasional. Logo. Mengenal logo perusahaan pembuat bus asal Ungaran ini kami ingin singgung sedikit. Perusahaan ini telah bertransformasi menjadi kupu-kupu, terlihat dari model logo yang digunakan. Sebelumnya logo karoseri ini menggunakan gambar bus tingkat, kalau tidak salah itu model bus Leyland yang merupakan bus asal Inggris. Bus Leyland memang sangat terkenal zaman dulu karena pada waktu itu memang belum ada perusahaan lokal yang mempunyai bus. Mungkin zaman dulu karoseri ini ingin mengikuti kesuksesan Leyland yang dapat mengirimkan bus-busnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai pasarnya. Namun logo Laksana terbaru terlihat lebih dari simpel.
Berikut 7 rahasia kesuksesan karoseri Laksana. Yang pertama, ada komitmen. Seperti yang telah diungkapkan oleh pemilik dari karoseri asal Ungaran ini, kunci kesuksesan adalah terletak pada komitmen semua tim. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, semua rencana dan goal perusahaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ini telah dibuktikan Laksana untuk menjadi perusahaan berskala internasional dengan banyak melakukan perbaikan dari desain dan kualitas. Yang kedua, fokus. Segala sesuatu jika dikerjakan dengan fokus tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini dibuktikan Laksana dengan memfokuskan produksinya khusus bus besar dan medium bus. Beberapa tahun terakhir, karoseri Laksana sudah memproduksi atau menerima pesanan minibus. Jadi semua kegiatan hanya difokuskan pada pengembangan bus. Untuk produk yang eksis adalah All New Legacy Sky, All New Tourista 2017, Legacy Sky SR2X HD Prime, Discovery Cityline, Legacy Sky SR2 Double Decker. 3. Teamwork. Tidak ada yang hebat tanpa tim yang hebat. Itulah yang mendasari kesuksesan karoseri Laksana. Kunci pojok kerjasama dengan tim melihat semua bagian Laksana terlihat bekerja dengan penuh semangat dan saling mendukung. Tim yang solid ditunjukkan dari semua karyawan baik level atas hingga bawah. Semua bekerja demi pencapaian yang luar biasa. 4. Ada inovasi dan kualitas. Mengangkat tagline Infinite Innovation dibuktikan oleh karoseri Laksana dalam setiap produk-produk mereka. Salah satu pengembangan yang paling mencolok terlihat pada model Legacy Sky SR. Di seri Legacy SR2 ini telah banyak desain yang benar-benar dibuat original oleh tim Rede Laksana. Kelima, aktif. Karoseri yang bermarkas di Ungaran ini juga terlihat sangat aktif dalam mengikuti dan mempromosikan produk mereka di ajang pameran nasional dan internasional. Hampir setiap tahun Laksana mengikuti pameran bus untuk memperkenalkan produk terbaru mereka. Pameran yang bisa mereka ikuti adalah Gias Gaikindo yang pasti setiap tahun tidak pernah absen. Yang keenam, mengutamakan pelanggan. Seperti moto Bapak Iwan Arman bahwa pelanggan merupakan orientasi utama dari karoseri Laksana. Semua masukan dari pelanggan ditampung dan diwujudkan pada setiap pembaharuan produk-produk Laksana. Terlihat dalam acara perayaan 40 tahun karoseri ini berdiri, banyak pihak terutama pelanggan yang mengundang sekaligus launching New Tourista. Karena sebaik apapun sebuah produsen membuat produk, yang terbaik adalah produsen yang membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Terakhir, terus belajar. Yang ketujuh, tidak ada yang pintar atau bodoh, yang ada hanyalah orang yang mampu belajar dan malas belajar. Untuk mendapat pengetahuan baru, banyak tim dari karoseri asal Ungaran ini yang pergi ke luar negeri untuk belajar. Sebagai contoh adalah Pak Riri yang beberapa kali keluar negeri untuk melihat langsung perkembangan bus di Eropa. Pak Riri dan Pak Sani bersama Bus Setra Volvo. Perusahaan benar-benar memfasilitasi tim untuk banyak belajar dan mengimplementasikan apa saja yang didapat sebagai bahan. Jadi kuncinya adalah terus belajar sampai kapanpun karena perkembangan dan persaingan makin ketat.